Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Kepala Desa Kota Petai, Bapak Ketua BUMDes, Bapak Pendamping Desa Bapak. Jadi hari ini kita coba diskusi ya Pak, bagaimana kita perencanaan ke depan tentang BUMDes. Jadi kita coba membedah nih Pak, potensi apa yang bisa dipakai di Kota Petai. Jadi gini aja Pak, mungkin Bapak boleh, kami aja bertanya, nanti Bapak boleh menjawab. Nah, pertanyaan kami sekarang ini Pak, apa yang menjadi tujuan Kota Petai BUMDes ini Pak? Nah, jadi kami ingin tahu kan, karena kalau tanpa ada tujuan kita tidak bisa mengukur gitu. Jadi kami boleh tahu nih Pak, apa sih cita-cita Bapak atau tujuan Bapak nih supaya BUMDes ini ada gitu Pak? Langsung ya. Langsung aja Pak. Pertemu sekali kan kita kan ada punya sumber daya. Siap. Kan sumber daya alam itu ada kan. Potensial pula tuh sumber daya ini sangat potensial ya. Alamnya bagus, letaknya posisinya juga bagus kan, tapi sayangnya tidak digarap, dioptimalkan dengan baik. Yes, kan? Jadi padahal masyarakat kita kan bisa bekerja di situ kan, maksudnya pemuda sekarang ini kan pemuda karyawan kita tapi berapa orang karyawan gitu sekitar 35 orang lah ya, 35 pemuda semua tuh. Jadi pertama sekali pemuda itu bisa tempat dia sumber pendapatan lah, walaupun dia nanti boleh kita katakan belum jadi gaji harian, tapi sudah menjadi salah satu sumber pendapatan. Pasti waktu kosong kan bisa dia manfaatkan di sini. Walaupun kita kegiatannya musiman, tapi kalau sekarang ini tidak lagi ya. Udah harian. Harian sekarang. Kalau dulu memang musiman, kalau sekarang ini hariannya tetap terjaga. Jadi dia tuh digaji per minggu, Per minggu sekali. Per minggu tuh lah digaji baru tahun ini. Setelah lebaran inilah bisa digaji per minggu, kan lumayan juga lah kan, menjadi sumber pendapatan pemuda. Dan juga warga kita bisa jualan, sumber pendapatan warga, gitu kan, daripada keliaran-keliaran kan, salah satu sumber pendapatan. Dan juga desa juga dapat ada kan, pendapatan desa kan itu ya jelas kan. Harapan kita kan ke depannya terus ya sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa. Jadi kegiatan yang lain itu yang tidak bisa kita capture dari dana desa bisa kita ambil dari dana BUMDes, kayak gitu Pak. Kita tujuan kita kan itu juga mendongkrak pendapatan asli desa. Kan tidak mungkin semuanya bisa kita capture dari dana desa, berapa lah dana desa itu. Dengan adanya BUMDes kan bisa lah. Misal contohnya kita bisa bantu orang-orang tidak mampu dari sosial BUMDes ini, kan bisa tuh. Ada yang tidak bisa, mungkin kegiatan yang fisik yang tidak bisa di dana desa bisa kita ambil dari BUMDes. Contohnya betul sekretariat kami itu. Sekretariat kami itu hasil 2018-19. Walaupun belum siap kan, itu hasil musyawarah kami waktu pengurus itu menyampaikan SPG-nya. Uang hasil dana kita setelah kita bagi upah karyawan, dibuatlah WC dengan kantor sekretariat. WC siap, sekretariat itu baru labata satu tingkat. Rencananya dari dana desa kita siapkan. Jadi pendapatan dari itu pendapatan 2018-19. Itu dia hasil musyawarah gitu. Berarti SPAD ya. Masuk ada gitu kan, nama SPAD gitu. Kan, jadi tujuan kita pertama sekali memberikan tempat atau peluang kerja bagi warga, khususnya pemuda masyarakat itu, dan juga menjadi pendapatan di desa. Jadi yang tidak bisa kita capai dengan desa 822. Tujuan kita sama kan, jadi 78 itulah kira-kira ya 46 Iya, 58 69. saya setuju Pak, dan saya merinding Pak, karena
sampailah Bapak ini pada tujuan BUMDes tadi. Ada 30 orang tenaga kerja terekrut pemuda yang sebelumnya tidak ada pendapatan, setidak-tidaknya dia udah bisa penghasilan, terciptanya lapangan pekerjaan. Kelompok usaha masyarakat di desa sini terbantunya ada pengunjung, sehingga masyarakat yang bukan tenaga kerja terdapat juga peningkatan BUMDes, pendapatan masyarakatnya. Jadi memang kemuliaan tujuan BUMDes itu sudah sampai, Pak. Jadi ini bisa menginspirasi desa-desa lain, khususnya bisa dicontoh Kota Petai. Tujuan BUMDesnya sudah tercapai. Bahkan hasil dari BUMDes itu sudah bisa membangun sekretariat yang bukan dari dana desa. Bapak sudah merasakan kekhawatiran apabila dana desa sudah tidak ada lagi, desa tidak ada lagi tempat belanja. Nah, di sini Bapak sudah memasang BUMDes sebagai tempat belanja, sudah ada PADes, tenaga kerja tercipta, peluang usaha masyarakat tumbuh. Nah, yang menjadi pertanyaan kami selanjutnya, Pak. Tadi kita cerita-cerita Bapak sini potensi sumber daya alamnya luas. Bahkan kalau ini dinaikkan lagi, bahkan bisa lebih banyak lagi tenaga kerja tercipta. Apa sih, Pak, kendala yang Bapak rasakan? Kemudian apa program Bapak itu agar bisa meningkatkan? Jadi sebenarnya saya punya dengar ada banana boat, ada meeting terapung, ada auditorium air, ada seperti pembuatan lubuk larangan di tengah danau yang membesarkan ikan dan anaknya dilahirkan di situ biar bisa dipersebar di danau, dan pada akhirnya lubuk larangan dibuka untuk desa ini kan. Penyertaan modal BUMDes ini sebenarnya bukan dari dana desa aja, Pak. Jadi saya melihat sekarang nih rencana dulu, Pak. Saya ingin rencananya tuh, rencana Bapak itu ke depannya apa, sehingga bisa mana tahu para youtuber ini melihat ya syukur Bapak Kemendes melihat dan melihat potensi ini. Ya kita berusaha ya kan. Oke, guys. Jadi boleh, Pak, rencana Bapak mungkin. Jadi rencana kita kan konsepnya kan 3-in-1 wisata air, olahraga sama kuliner. Tapi yang pasti sekarang ini kan yang telah tergarap wisata air, ya kan. Yang keduanya kan kita di air ini kan kita banyak lagi, Bang, potensi kita. Pertama sekali ada rencana kita membuat spot diving sekalian tempat rumah ikan. Tuh. Kenapa? Ikan kita ini kan beberapa tahun terakhir ini memang agak berkurang. Jumlah ikan kita tuh, tangkapan nelayan kita ini memang berkurang. Jadi di perikanan itu selalu dia stocking menyebar benih ikan, tapi tetap tidak bisa berkembang. Karena dia tidak ada rumahnya di danau. Dulu kan ada rumput lautnya. Jadi ikan bisa dia berkembang biak telur di situ kan. Tapi sekarang kan tidak ada lagi. Jadi rencana kami itu bagaimana kita buat rumah ikannya, tempat dari semen. Itu tempat dia berkembang biaknya di situ. Rumahnya di situ. Kita jaring di situ kan, kita buat semacam sekitar 100 kali 100 itu kan luas gitu. Jadi indukannya yang di dalam. Anaknya bebas lah keluar, serah dia lah. Yang masuk bebas lah. Yang penting induknya tetap di dalam. Dia tetap berkembang biak situ. Oke, Pak, sudah memang artinya kita membudidaya ikan. Ketika ikan itu bertelur dan dia telurnya lepas ke danau, ini kan apa namanya, itu kan kearifan yang luar biasa gitu kan, ketika kita ikut menjaga lingkungan gitu. Nah, Bapak sudah nggak berpikir kira-kira kalau Bapak spot diving, rumah ikan, banana boat, ada lagi ruang bertemu dia tadi, kira-kira kalau sekarang 30 masyarakat desa terserap, kalau ini terjadi pasti banyak tenaga kerja tercipta. Kira-kira Bapak, dalam pikiran Bapak tuh ada kira-kira berapa orang gitu, Pak?
Saya rasa kalau itu semua mungkin semua warga mungkin bisa. Yang tidak ada pekerjaan mungkin bisa kita lupatkan. Bahkan yang punya pekerjaan bisa juga Bisa juga kan disambil. sebagai sambilan kan bisa juga. Seluruh masyarakat bisa Banyak tuh. Itu kan banyak. Itu kan baru yang nampak kan. Dan ada lagi yang lainnya. Efek lainnya dari kegiatan itu kan banyak lagi. Orang bisa jualan tambahan, jualan yang lain. Pernak-pernik wisata kan bisa lagi itu karena orang sudah ramai kan. Pernak-pernik wisata bisa. Makanan khas bisa. Bisa juga kita ada menjadi sumber mata warga juga di samping masyarakat bekerja langsung sebagai karyawan. Luas pangan ini. Masyarakat yang lain yang mungkin Itu kan ada hujan tadi tidak bisa, mungkin dia bisa memanfaatkan ini sebagai tempat lahan mereka untuk berusaha. aman. Masyarakat Pengunjung amang yang bisa ngimbak kendaraan. warga itu ramai. Sambil jalan-jalan. Mungkin seluruh warga kami bisa bekerja di sini. Mungkin orang luar bisa kami ambil nantinya. Jadi tidak tertutup kemungkinan itu. Orang ujung pasir kan bisa. Mungkin pendamping 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 desa bisa mendapat tambahan di sini. Jangan damping ikut aja sekarang. Kalian biasanya damping kita. Coba lah ikut ya kan. Ya mau nggak mau Pak, mereka udah ada di kontrak lagi. Coba bikin saja kita buat restoran terapung misalnya kan. Itu berapa banyak mereka saja. Mulai dari kalau sudah ada restoran terapung, parkirnya beda, tidak mau muat gitu. Rasul lah Pak. Kalau ada restoran terapung gitu, itu kita khusus kita rencananya itu khas tuh. Restoran terapung kita itu memang makanannya Asli lokal. asli lokal. Maksudnya ikan bakar. Ada rena lokalnya. Kita kan banyak sini. Iya. Ada rena lokalnya. Pokoknya kita tidak ada ngambil yang lain. Pokoknya makanan khas. Ikan bakarnya, rena lokalnya, sop lokalnya. Pokoknya yang daging-daging ayam tidak masuk lagi. Khas Danau. Petang itu kan lado, uni ini bikin Nah, aku itu. bakso nih. Bakso. Bakso dari lokal Pokoknya tuh. dari kita pokoknya bahan kita serba lokal. Bukan seafood tapi like food. Like Jadi Danau. makanan danau ya, makanan khas danau. Kenapa tidak ya kan? Ya,